Hai everyone, kembali lagi dengan saya di sini. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan tentang word class kita adjective bagian yang kedua. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya ingin memberikan review kembali tentang word class yang telah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, biar ingatan kita kembali segar tentang word class tersebut. Nah, siapkan kembali catatan yang lama itu, biar ingat lagi, dan jika ada yang terlewatkan, silakan dicatatkan kembali. Oke, word class apa aja coba yang telah pernah kita pelajari? Yang pertama word class-nya adalah noun, yes, really good. Nah, di noun itu kita pelajari tentang apa aja. Ini yang mesti kita ingat-ingat terus. Waktu itu kita membahas tentang ciri-ciri khusus jika sebuah kata yang kita lihat nanti itu di dalam tes adalah noun. Jika ada masih ingatkah di sini ya? Saya lingkari ada ada an, ada the, ada of, depannya noun, kemungkinannya di belakangnya juga word class-nya adalah noun. Kemudian kita juga membagi atau mengupgrade noun kita yang biasanya kita kenal dengan istilah common noun, lalu kita kenal dengan noun yang ada suffix. Ya, karena noun itu ada dua kategorinya, ada noun untuk people dan noun untuk thing, maka kecenderungannya suffixnya juga berbeda. Apa-apa aja suffix untuk penanda noun orang. Udah ingat lagi ada er, ada or, atau dan lain-lainnya. Nah, ya, diingat kembali itu. Nah, kita nggak akan membahas itu lagi. Ini hanya proses mengingatkan saja. Lalu, noun untuk thing juga ada suffix penandanya. Misalnya pada kata information ada ION di sana. Nah, nanti jika kita lihat di soal yang kita baca itu ada ION, berarti di pikiran kita tidak lagi translationnya, tapi kelas katanya apa. Karena kita akan bermain dengan struktur kalimat yang pada dasarnya dibentuk oleh word class yang sedang kita pelajari ini. Nah, kemudian pada waktu itu kita juga membahas tentang noun penanda field of study. Dan pada dasarnya si field of study ini kan masuk kategori noun thing juga. Ya, nah ini yang kita pelajari pada saat kita membahas tentang noun. Kemudian yang selanjutnya, coba siapa yang masih ingat apa word class-nya? Setelah mempelajari tentang noun, kita mempelajari tentang word class verb. Ya, di word class verb itu kalau kita lihat lagi catatan kita, atau kita recall lagi memori kita, kalau noun ada yang common, verb juga ada yang common, ya kita bagi juga dengan hal yang sama. Ada common verb dan ada juga verb yang memakaikan suffix. Mana sih yang common verb itu? Telah kita pelajari juga kemarin, dan kita ingat memori kita tentang pembelajaran kita di high school, bahwa ada yang namanya action verb, lalu ada yang, kalau action verb kan ada actionnya, lalu ada state of being. Yang mana sih yang state of being? Yang state of being itu yang merupakan to be, yang bervariasi juga di antara beragam tenses yang telah kita pelajari selama di high school. Kemudian ada yang merupakan linking verb, seperti misalnya modal auxiliary yang menghubungkan si subjek dengan kata kerja yang sebenarnya. Ya, ini yang common verb yang telah kita ketahui ilmunya. Kemudian ada juga yang suffix, ya. Suffixnya apa? Jika sebuah kata yang kita lihat itu tergolong ke kategori word class verb. Ada suffixnya berakhiran ian pada kata sharpen, fasten, ada ate pada circulate, calculate, regulate. Kemudian ada ify pada modify, electrify. Kemudian ada IZE pada socialize, formalize, ada yang ER juga, ya. Oh, ER kan ada juga di noun, yes, ada juga di noun. Kita lihat apakah dia berfungsi sebagai noun.
Jika noun berarti letaknya sebagai subjek. Kalau dia berfungsi sebagai verb berarti letaknya setelah subjek. Ya, jadi tidak semua ini ER itu tergolong kepada noun. Ada juga ER yang masuk ke kategori verb. Misalnya discover, recover, gather. Kemudian, suffix apa lagi yang akan sering nanti muncul pada soal yang kita baca? Ini tergantung kepada tenses. Berkaitan dengan tenses pada simple present, berakhiran s, es, ies, jika dia past, atau dia bentuk kedua atau bentuk ketiga regular verb, dia akan berakhiran ed. Jadi ed termasuk kategori suffix verb juga. Kemudian ada juga yang berakhiran ing. Nah, ini si ed dan si ing ini berkaitan juga dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba di-highlight dulu pernyataan ini. Pada verb ada suffix ed, ada suffix ing. Nah, ini dua suffix ini juga akan kita temui nanti, tapi di word class yang berbeda, yaitu adjective. Ya, sama halnya dengan er tadi yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita ketahui bahwa suffix er itu untuk noun orang, ternyata di verb juga ada suffix er. Kemudian ada suffix ed dan ing pada verb, dan pada hari ini kita akan membawa suffix ing juga dan ed juga, tapi pada word class yang berbeda. Oke, nah highlight itu ya, biar tahu arah pembelajaran kita hari ini kemana. Setelah verb, kita juga telah membahas tentang word class selanjutnya, yaitu adjective. Ya, pada adjective kita belajar apa aja? Kita belajar juga tentang gabungan adjektif yang telah kita ketahui dan beragam macamnya. Kemudian kita juga belajar adjektif yang dengan menggunakan suffix. Nah, bawa lagi catatannya, ingat lagi biar kita bisa lanjut kepada adjektif kita yang kedua setelah ini. Oke, nah selain kita waktu itu sebelum ini mempelajari tentang word class, noun, verb, dan adjective bagian yang pertama, saya telah pernah juga menyinggung tentang framework yang mesti kita selalu bawa juga ketika belajar ini. Apa sih frameworknya? Masih ingatkah? Tentang yang kita bikin ini? Nah, framework saat kita mempelajari word class ini, kita mesti ingat bahwa word class itu kan yang membentuk kalimat, ya kan? Ada noun di sana, ada verb di sana, ada adjective di sana, dan juga mungkin ada adverb nantinya. Kemudian, karena kalimat yang paling penting itu adalah subjek, verb, dan objek. Nah, ini yang kita namakan dengan framework berpikir kita yang mesti selalu kita ingat. Di subjek itu akan ada noun, di verb itu tentu pasti ada verb, dan di objek itu, objek ini objek langsung yang berupa kata benda ya. Berarti kalau dia kata benda yaitu noun. Ya, nah jika si subjek ini adalah noun, maka kemungkinan dia akan membawa ciri-ciri khususnya. Kemudian juga dia mungkin membawa common noun, mungkin dia membawa noun yang pakai suffix, mungkin dia nounnya person, mungkin juga nounnya adalah thing. Oke, nah inilah yang sementara ini bisa menjadi subjek sebuah kalimat dari word class yang telah kita pelajari, yaitu noun. Lalu, apalagi yang paling penting dari sebuah kalimat? Di kalimat itu yang paling penting lagi adalah verb. Ya, nah letaknya di mana si verb ini? Untuk sementara, posisi si verb itu adalah setelah subjek. Apa aja sih yang bisa menjadi subjek? Yang bisa menjadi verb tentu mungkin common verb, atau verbnya verb yang memakaikan to be, atau juga verbnya yang memakaikan
suffix. Ya. Lalu, apalagi yang paling penting? Mungkin sisa kalimat yang kita hadapi ini nanti memakaikan objek langsung berupa kata benda. Jika dia kata benda, berarti yang ada setelah verb itu adalah noun. Jika itu noun, kemungkinan dia mungkin membawa ciri-ciri khususnya, atau dia mungkin memakaikan common noun, atau mungkin pakai noun yang memakaikan suffix. Mungkin nounnya adalah person, mungkin juga nounnya adalah thing. Nah, ini adalah untuk sementara merupakan hal-hal penting yang harus selalu ada ketika kita belajar. Ya. Nah, yang pertama apa? Noun, ada verb, ada adjective, kemudian ditambah lagi dengan framework yang paling penting di sini. Oke, nah sekarang kita akan lanjut kepada word class adjektif kita bagian yang kedua. Pada topik kita adjektif bagian 1, yang pertama kita bahas itu adalah tentang ini ya, 2. Ini tergolong kepada yang adjektif bagian yang pertama. Kita bahas tentang common adjective dan kita juga bahas tentang adjektif yang memakaikan suffix. Common adjective yang mana? Expression. Misalnya pada expression itu ada perasaan sad, happy, hungry, ya. Lalu color, ya, macam-macam color, red, blue, white, dark, gray, and segala macamnya. Ini tergolong ke dalam adjective. Shape juga tergolong ke dalam adjective. Tall, short, thin, dan teman-temannya itu. Lalu ada size, big, small, dan teman-temannya. Kemudian ada feeling, ya sama dengan happy juga ya, sama dengan expression, hungry, angry, disappointed, dan teman-temannya. Dan lain-lain bermacam adjektif yang telah kita kenal sejak kita mulai belajar bahasa Inggris. Kemudian kita upgrade pada bagian yang part 1 itu kita kenal dengan adjektif yang memakaikan suffix. Apa aja sih suffix-suffixnya untuk adjektif pada bagian pertama yang kita pelajari ini? Pada kata peaceful. Di sini ada suffix full. Lalu pada kata manageable. Pada kata manageable ini ada suffix able atau juga mungkin nanti able, tergantung ke dalam kata suffixnya melekat pada kata apa, ada perubahan able ke able. Nah, kemudian pada kata homeless, oke, di sini jika kita melihat nanti kata ini dalam kalimat yang kita baca dalam soal TOEFL, maka word class-nya tergolong ke dalam adjective karena dia membawa suffix less. Kemudian pada kata general, kita di sini mengetahui bahwa sekarang jika kita melihat general, dia tergolong ke dalam word class adjective karena suffix yang dia bawa adalah all. Ya, lalu pada kata apparent, ya, ini kelas katanya adalah adjective. Dari mana tahu? Kok tahu ini adjective? Ada suffix ent. Kemudian pada kata poetic. Poetic. What is poetic? Di TOEFL untuk sementara kita nggak perlu tahu artinya apa. Kita perlu tahu kelas katanya apa. Namun jika ingin memperbanyak kosakata, dicari artinya juga nggak apa-apa. Toh ini akan membantu juga nantinya. Tapi bagi yang terasa sulit nanti, ya jangan ditranslate, but remember the word class. Apa sih ini poetic word class-nya? Ternyata saya lihat dia bawa akhiran ik dan ini tergolong ke dalam word class adjective. Suffixnya menandakan word class-nya adalah adjective. Pada kata enormous, oke, ini sih saya familiar nih. Nah, udah mulai begitu sekarang ya belajarnya. Ini masuk ke dalam kategori word class adjective. Lalu ada
Satu lagi, pada kata alternative. If, ini masuk apa ya? Lalu lihat lagi catatannya kalau lupa bahwa akhiran I, V, E tergolong ke dalam word class adjective pada kata alternative. Nah, ini adalah adjective part 1 kita. Sekarang kita masuk ke dalam adjective part 2. Pada adjective part 2, kita akan tetap juga membahas tentang suffix untuk adjective. Oke, part 2, kita tetap bahas tentang suffix untuk adjective, namun dengan kategori yang lebih di-upgrade lagi. Apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Pada si suffix for adjective part 2 ini, kita akan bahas tentang special suffix. Ini bukan istilah yang teoritis ya, spesial ini, tapi saya memberikan istilah begini agar gampang kita ingat. Special suffix for adjective, ya. Dan satu lagi yang kita akan bahas yaitu verbal adjective. Nah, ini adalah dua hal tambahan suffix untuk adjektif yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah special suffix, yang kedua adalah verbal adjective. Dua-duanya tetap suffix untuk adjektif. Nah, apa sih yang special suffix untuk adjektif ini? Saya berikan saja bentuknya. Si special suffix untuk adjektif ini akan membawa suffix li. Jadi, bertambah lagi suffix kita untuk adjektif. Jika awalnya kita hanya belajar tentang common adjective, sekarang kemarin juga akhirannya full, able, less, all, and, ik, always, and if. Sekarang nambah lagi nih satu suffix penanda adjektif yang kita masukkan ke dalam kategori special adjective. Apa dia? Yes, nah, li. Akhirannya adalah li. Contohnya apa? Katanya, saya berikan contoh katanya, ini ada pada kata friendly. Oke. Kita nggak translate ya, kita sekarang belajar mengingat suffix li yang menandakan adjektif. Friendly, itu apa? Oh, dia berakhiran adjektif. Li nih, ya kan? Dia berakhiran li. Untuk sementara, akhiran li kita kategorikan ke dalam suffix adjektif. Nah, lalu spesialnya di mana, Miss? Apa spesialnya? Karena akan ada suffix li juga, suffixnya li juga, tapi dia merupakan adverb. Nah, oleh karena itu, khusus untuk si suffix li ini, ya, kita akan membahasnya pada saat kita membahas word class kita yang terakhir, yaitu adverb. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa saya katakan ini spesial, karena kan kita nggak akan bahasnya pada saat ini, pada saat kita membahas adjektif, tapi ini akan lebih terasa nancep gitu di pemahaman kita ketika kita sandingkan dia, ketika kita bahas dia berbarengan dengan saat kita membahas adverb. Nah, ini disimpan dulu ya, bikin di note-nya bahwa si suffix li ini special, kita akan bahas pada saat kita belajar tentang suffix adverb. Nah, karena ini enak juga nih, kan nanti kalau kita pahami ini dia berbarengan. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian hari ini kita juga akan bahas tentang suffix lainnya untuk adjektif, yaitu verbal adjektif. Nah, apa sih verbal adjektif? Udahlah, dia ada kata verb di sini ya. Ada kata verb, ada adjektif pula. Nah, inilah yang akan kita bahas. Mungkin bisa dibilang bagi sebagian dari kita, ini kita kasih istilah aja ya, new adjective.
New adjective. Mungkin bagi sebagian dari kita ini baru, atau mungkin bagi sebagian dari kita juga ini juga hal biasa. Nah, jika ini hal baru, pahami ini dengan baik. Jika ini hal yang biasa dan saya sudah ketahui, lebih dalami ini dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya verbal adjective. Apa sih verbal adjective? Verbal adjective. Nah, saya tulis dulu di sini namanya adjektif kita yang hari ini adalah verbal adjective. Apa sih verbal adjective? Nah, dicatat dahulu bahwa verbal adjective ini kalau sebelumnya kita common adjective, adjektif pakai suffix yang full, ik, dan yang telah kita pelajari itu, tambah lagi yang spesial itu adalah suffix nyali. Sekarang ada adjektif yang namanya verbal adjective. Dari namanya saja ini ya kita lihat verbal adjective bisa kita artikan bahwa si adjektif yang baru ini, adjektif kita yang baru ini mirip dengan verb. Makanya namanya adalah verbal adjective. Nah, dicatat di dalam bukunya bahwa verbal adjective itu adalah adjektif yang mirip. Apanya yang mirip? Suffixnya. Ya, suffixnya ini mirip seperti verb. Nah, ternyata tadi kan saya juga bilang tuh di review, di highlight yang ed, suffix ed dan suffix ing. Ya kan? Highlight karena ini ada kaitannya dengan adjektif yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini dia. Si adjektif ini mirip seperti verb. Ya, bentuknya mirip seperti verb. Apa aja sih bentuk-bentuknya verbal adjective yang mirip seperti verb itu? Nah, ada dua jenis verbal adjective. Yang pertama, yang pertama itu adalah present participle. Dan yang kedua, namanya adalah past participle. Nah, ini istilah aja nih. Yang istilah pertamanya verbal adjective itu adalah present participle dan istilah yang keduanya adalah past participle. Membuat kita lebih gampang, kita nggak usah mengingat yang present participle atau past participle-nya. Kita ingat aja langsung kepada apa sih suffixnya yang mirip seperti verb itu. Nah, untuk present participle, dua-duanya ini dan past participle memiliki bentuk yang berbeda. Present participle punya bentuk yang berbeda dengan past participle. Oke, dan kedua-duanya ini juga memiliki makna. Jadi adjektif kita yang baru ini memiliki makna. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan nggak ada tuh memiliki maknanya. Di sini memiliki makna dia. Nah, makna dari present participle dengan bentuknya itu dan makna past participle dengan bentuknya itu berbeda. Nah, jadi hal penting yang mesti diketahui adalah yang pertama, si verbal adjective memiliki bentuk. Verbal adjective ini memiliki bentuk dan si verbal adjective itu memiliki makna. Verbal adjective dua kategorinya. Satu, present participle. Dan yang kedua adalah past participle. Kita langsung masuk ke dalam bentuk masing-masingnya. Gimana sih bentuk present participle dan gimana sih bentuk past participle. Oke, bentuk dari present participle. Suffixnya present participle atau istilah sederhananya, suffixnya untuk kategori adjektif kita yang seperti verb ini, yang pertama itu adalah berakhiran ing. Kayak yang saya bilang tadi ya, highlight dua, ada ing, ada ed, karena ada kaitannya. Nah, ini dia kaitannya. Ternyata suffix ing itu bisa juga berarti kata yang kita lihat itu adalah dalam bentuk
adjective. Oke. Dan yang selanjutnya kita kenal dengan past participle. Istilahnya kita permudah dengan mengatakan bahwa suffix yang dimiliki oleh adjektif yang dengan bentuk kata kerja atau dengan bentuk verb itu adalah ed. Nah, sebenarnya dia tidak ed semuanya. Ed ini ketika dia dalam bentuk regular. Karena, ada juga kata yang dalam bentuk irregular. Nah, kita ingat ed ini nggak umum, nggak semuanya dalam bentuk ed, sufiksnya, tapi dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga. Karena kata kerja bentuk ketiga itu, kata kerja kan ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Misalnya kan ini ada cook, bentuk pertamanya, bentuk keduanya ada cooked, bentuk ketiganya ada cooked. Oke, dengan penambahan ed ini, nah ini kan bentuk kata ketiga. Ini yang kita pakaikan ke dalam past participle, bentuk ketiganya dari sebuah kata. Jika dia bentuk ketiganya bentuknya regular, maka ditambahkan dengan ed. Berarti ada yang bentuk irregular kan yang kita pelajari? Yes, bentuk adjektif yang seperti kata kerja ini adalah bentuk yang ketiga dari kata irregular itu. Contohnya, saya beri di sini kata give. Ini kan bentuk yang pertama. Bentuk keduanya apa? Kan berubah dia ya. Tidak memakaikan ed, tapi bentuk pertama, bentuk keduanya berubah. Dan bentuk ketiganya juga begitu, given. Nah, yang mana yang merupakan adjektif dalam bentuk ke-1, bentuk kedua, bentuk ketiga ini, yang past participle itu adalah bentuk yang ketiga. Jadi bentuk yang ketiga itu merupakan adjektif. Bisa sebagai adjektif. Oke? Right. Ini adalah bentuknya. Jadi yang pertama yang mesti dikuasai adalah bentuknya. Present participle itu adalah ing, past participle itu adalah bentuk kata kerja ketiga. Bisa dalam bentuk yang ed, karena dia kategorinya adalah regular, bisa bentuk yang berbeda, tidak pakai ed, karena bentuknya termasuk ke dalam kategori irregular. Oke? Sekarang maknanya. Nah, kita kan belum ke contoh, makanya mungkin terima dulu teorinya. Nanti di contoh akan terasa, oh begitu ternyata. Ya, maknanya. Si present participle dengan bentuk suffix adjektifnya memakaikan ing, itu maknanya adalah active. Nah, bagaimana bentuk makna aktifnya ini? Nanti kita lihat di contoh. Sekarang bikin teorinya dulu. Dan kemudian, si past participle dengan bentuknya memakaikan kata kerja bentuk ketiga dari sebuah kata kerja, baik dia kata kerja regular atau kata kerja irregular, maknanya itu adalah passive. Maknanya adalah passive. Oke, nah ini adalah framework-nya. Si present participle dengan bentuknya memakaikan ing, maknanya adalah active. Si past participle yang memakaikan kata kerja bentuk ketiga, maknanya adalah passive. Bagaimana ini di dalam kalimat, kita akan masuk ke dalam penerapannya pada contoh. Penerapan si present participle dan past participle atau kita kenal dengan verbal adjective yang bentuknya berakhiran ing
dan bentuknya memakaikan kata kerja bentuk ketiga, jika dia regular memakaikan ed, dan jika dia irregular itu memakaikan bentuk ketiganya, dalam kata adalah sebagai berikut. Ya, ada dua bagian di sini. Yang pertama, the smiling girls dan the baked cake. Yang pertama, yang di atas ini masuk ke dalam kategori present participle. Participle, saya bikinnya begini aja ya, present P. Dan yang kedua, yang di sini, masuk ke dalam kategori past participle. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang adjective, ya, kita bahas tentang adjective dan saya yakin semuanya juga sudah pasti tahu ini. Saya infokan bahwa si adjective itu, kata sifat itu, baik dia common, baik dia yang memakaikan suffix yang bagian pertama yang kita pelajari, atau dia memakaikan suffix yang special yang belum kita pelajari tapi akan kita pelajari jika kita membahas adverb nanti. Dan si verbal adjective ini, semua jenis adjective itu fungsinya dalam kalimat adalah menjelaskan kata benda. Ya, fungsinya dalam kalimat adalah menjelaskan kata benda. Dan posisinya pada kata benda itu berada sebelum kata benda. Dan nanti ini akan saya jelaskan setelah kita selesai menjelaskan present participle ini. Tapi itu informasi awalnya. Semua adjektif yang kita pelajari, ya, semua adjektif yang kita pelajari itu berfungsi menjelaskan kata benda. Noun. Menjelaskan kata benda. Ingat ya, kata benda itu bisa sebagai subjek sebuah kalimat, bisa juga sebagai objek sebuah kalimat. Si adjektif bisa menjelaskan si noun, baik dia sebagai subjek atau sebagai objek dalam sebuah kalimat. Di manakah posisi adjektif yang menjelaskan noun itu? Si adjektif berada di depan si noun. Nah, ini informasi awalnya. Nanti setelah kita tuntas mempelajari present participle dan past participle atau verbal adjective ini, kita jelaskan secara rinci. Oke, jadi si adjektif ini akan mungkin menjelaskan kata benda atau noun, dan kita tahu noun ini dia dalam kalimat posisinya sebagai apa bisanya? Sebagai subjek atau sebagai objek di sebuah kalimat. Nah, contohnya apa? Kalau saya bikinkan the house. Nah, kita mulai analisa di sini. Saya garis bawah nih, the house. The house itu masuk kategori word class apa? Apa nih word class-nya? Apa sih yang membuatnya gampang mencari? Ada the ya di sini. The berarti penanda word class apa? The penanda word class noun. Yes, berarti kemungkinan besar yang berada di belakangnya adalah noun. Apakah noun itu house? Yes, really good. Nah, di dalam TOEFL, kemungkinan yang tunggal begini ada. Noun-nya tidak dijelaskan oleh adjektif, tapi kebanyakan kata nanti di dalam soal TOEFL, kebanyakannya dan mayoritasnya, kecenderungannya, noun itu akan banyak dijelaskan oleh adjektif. Oke, seperti yang kita bahas tadi, si adjektif akan menjelaskan noun. Dan di mana posisinya terhadap si noun akan berada di depan si noun. Kalau contoh kita itu adalah the house, ini the house tanpa ada adjektif di depannya. Jika ada adjektif, maka kalimat ini akan menjadi apa? Misalnya, the expensive house. The expensive house.
Oke, saya tanya lagi. Kita mulai proses menganalisa dasar. Saya garis bawah. The expensive house. Word class-nya apa ini? Word class-nya adalah bergerak nih pencernaan pemikiran kita ya. Pencernaan lagi. The penanda kalau kelas katanya adalah noun. Ya, mana noun yang sebenarnya untuk kata the expensive house ini? Noun-nya adalah house. Oke, ini berbeda dengan yang di atas. Coba dilihat. Ya kan? Yang di atas the house saja. Yang di bawah the expensive house. Yang di atas tanpa ada dijelaskan oleh adjektif dan yang di bawah dengan adanya adjektif dan si adjektif itu berada di depan si noun. Mana adjektifnya? Kalau di depan si noun, berarti adjektifnya itu adalah expensive kah, Miss? Yes, really good. Itu analisa pertama. Kemudian, dari mana lagi saya bisa tahu kalau itu adalah adjektif? Coba lihat suffixnya. Apa suffixnya di kalimat, di kata expensive itu? Oh, ada if. Dan kita tahu bahwa if itu tergolong ke dalam suffix adjektif. Nah, inilah penjelasan awalnya bahwa adjektif itu akan menjelaskan noun. Bisa ada noun yang dijelaskan oleh adjektif, tentu juga ada juga noun yang tidak dijelaskan oleh adjektif, tergantung kalimat yang dibaca nanti di soalnya. Dan posisi si adjektif itu di dalam kalimat atau terhadap noun, bukan dalam kalimat ya, terhadap noun, ya, baik nounnya sebagai subjek atau nounnya sebagai objek adalah di depan si noun. Bisa dipahami? Oke, nah ini saya hapus dulu. Karena kan kita belum masuk ke sana sebenarnya ya. Detailnya nanti. Oke, saya hapus dulu bagian ini. Nah, kita masuk ke verbal adjektif kita yang tertinggal sementara tadi itu. The smiling girl, masih dengan pola analisa sederhana yang saya contohkan tadi ya. Jika ada the smiling girl. Pertanyaan pertama saya, ini kalimat atau tidak? Jika ada yang bilang ini tidak kalimat, you are really good. Tapi jika ada yang ragu, oh ini kayaknya kalimat deh. Ya, karena dalam kalimat dalam yang saya lihat ini ada kata smiling, ada ing dan saya tahu smiling itu adalah verb. Nah, ini yang membuat kita dikecoh oleh verbal adjective itu. Kita pikir ini adalah kalimat, tapi sebenarnya belum. Apa sih ini? The smiling girl. Hanya ada bagian yang mirip seperti verb di sini. Kalau sudah ada verb, baru dia menjadi kalimat. Tapi di sini, apakah sudah ada verb? Belum ada verb. Yang ada apa? Sesuatu yang mirip dengan verb. Mana dia? Oh, ini akhiran ing. Yang awalnya kita tahu itu adalah suffix untuk verb. Tapi di sini, apakah ing ini verb? No. Ing menjadi verb jika ada to be di depannya. Apakah ini to be di depannya? No, berarti ini bukan verb. Dan tadi sudah kita pelajari juga bahwa ada yang adjektif yang bentuknya menyerupai verb. Memakaikan suffix ing juga, tapi dia bukan verb. Dia adalah adjective. Oke, apakah ini verb? No, berarti ini belum kalimat dong yang di sini. Kalau saya garis bawah ya. Coba, the smiling girl. Word class-nya apa? Apa sih ini word class-nya? Perhatikan baik-baik ya. Di sini ada the.
The itu penanda apa? Noun. Ya, barangkali ini ada noun nih di belakangnya. Ya, dan the adalah penanda noun. Mana nounnya? Untuk kata the smiling girl. The di sini mengacu kepada girl. Yes, girl. Di depan si girl ada apa? Ada smiling yang memakai suffix ing. Yang berada di depan noun, tadi saya jelaskan. Apa? Adjective. Apakah memang ada adjective dalam bentuk ing? Yes. Posisinya ini di depan si noun kah? Yes. Apakah itu adjective? Yes, really good. Dan ini adalah adjective. Bentuknya memakai ing. Present participle. Present participle maknanya apa? Maknanya active. Nah, apakah yang dimaksud dengan makna aktif di sini? Nah, ini yang akan kita jelaskan. Makna aktif itu maksudnya adalah the girl, si girl ini melakukan aktivitas ini. The smiling girl. Berarti the girl yang melakukan aktivitas smiling. Dia yang si girl-nya itu yang aktif melakukan aktivitasnya. The smiling girl. Kalau kita mau memakaikan ilmu translate, dan di sini agak sedikit penting nih translation. Jika dia present participle dan maknanya aktif, kemungkinan translate-nya sebagian besar itu kita bisa memakaikan sama sih dengan bahasa Indonesia ya, mem atau ber. Atau pu juga bisa kalau nggak salah ya. Tapi lebih banyaknya adalah mem dan ber. Girl yang melakukan aktivitas smiling. Si girl-nya yang melakukannya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan present participle. Jika smiling girl berarti si girl-nya ya, noun-nya yang dia jelaskan itu yang aktif melakukan aktivitas smile. Nah, ini namanya adalah present participle. Gimana lagi bentuknya yang past participle? Nah, coba kita perhatikan yang telah saya bikin di bawah ini. The baked cake. The baked cake. Sama seperti tadi, kita lakukan analisa. Kita belajar menganalisa tahap 1. Jika saya tanya, kembali lagi seperti tadi, apakah ini kalimat? Ada yang bilang ini kalimat? Ada yang bilang ini belum lagi kalimat? You are good kalau memilih ini belum lagi merupakan kalimat, tapi hanya satu word class saja. Bagi yang menyatakan ini adalah kalimat, barangkali masih terkecoh dengan kata bake, ed, ya, yang seperti verb, tapi di sini dia tidak menjadi verb. Ini sama. Bentuk ketiga, saya jelaskan ya, bentuk ketiga tidak menjadi verb jika tidak ada juga to be di depannya. Apakah ini to be di depannya? Enggak to be di depannya, berarti ini bukan verb. Apa yang kita curigai? Yang seperti verb, tapi dia bukan verb. Adjective. Apa nama adjektifnya? Verbal adjective past participle. Oke, lalu kalau ini bukan kalimat, lalu ini apa? Saya garis bawah lagi, seperti tadi. The baked cake. Apa word class-nya? Analisa dari awal. Oh, ada the. The itu penanda word class apa? Noun. Lalu mana noun-nya? Ini noun-nya adalah yang sebenarnya dari kata ini adalah cake. Yes, cake. Noun
mungkin dijelaskan oleh adjektif pada kata atau kalimat yang kita baca, atau juga mungkin noun tidak dijelaskan oleh adjektif. Namun di kalimat ini, apakah noun kita dijelaskan oleh adjektif? Apa adjektifnya? Apakah common adjektif? Apakah adjektif yang berakhiran aus, if, full, ik, last? Apakah adjektif yang special, pakai li? Atau adjektif yang seperti verb? Absolutely. Ya, ini adalah kategori adjektif yang seperti verb bentuknya. Mana dia? Oh, yang saya tahu, yang seperti verb itu dia memakaikan kata kerja bentuk ketiga. Karena ada regular, lalu ada irregular, berarti ada yang pakai ed dan ada yang berubah. Karena di sini pakai ed ya, nih pakai ed berarti itu kategorinya yang regular. Ya, benar. Disinilah kita tahu bahwa itu adalah kategori verbal adjective, oke, yang maknanya apa? Oh, ed itu kan masuk kategori past participle ya. Oh, saya ingat nih kalau past participle berarti makna yang dikandung oleh adjektif ini adalah makna pasif. Ya, sekarang apa sih makna pasifnya ini yang dimaksudkan? Kita compare dengan yang present participle tadi. Jika present participle itu si noun, dia aktif melakukan aktivitasnya, ya. The smiling, dia berarti aktif melakukan smile. The girls do it, ya. The bake cake, ini pasif. The bake cake, kalau yang aktif si noun-nya aktif melakukan, kalau yang pasif ya, si noun-nya ini menerima action-nya. Menerima action-nya. Nah, kalau kita mempermudah pakaikan translation untuk memahami maknanya, kecenderungannya si pasif atau past participle ini maknanya itu kita terjemahkan dengan di atau mungkin ter. Ada orang ketiga di sini yang membuat aktivitasnya terjadi. Nggak mungkin si noun itu melakukan aktivitasnya, but dia yang menerima aktivitasnya. The bake cake. The bake cake berarti the cake-nya, cake. Apakah dia melakukan aktivitas bake or somebody else yang melakukannya kepada si cake-nya? Somebody else yang melakukan kepada si cake-nya. Berarti dia the cake yang dibakar atau yang terbakar juga bisa, tergantung makna yang tepat untuk itu. Nah, inilah bedanya antara si present participle yang maknanya aktif dan memakaikan suffix ing dan si past participle yang maknanya pasif memakaikan kata kerja yang bentuk ketiga. Oke, yang present participle itu si noun yang aktif melakukan aktivitas smile, ya. Dan si cake di dalam past participle ini contohnya dia yang diserang, dikenai pekerjaan kalau bahasa sekolah kita dulu, atau dia yang menerima, dikenai pekerjaan. Nah, ini yang dinamakan dengan verbal adjective. Oke, kita masuk ke contoh-contoh kata yang akan membuat kita paham lebih tentang bagaimana si present participle ini dimaknai dan bagaimana si past participle ini juga dimaknai. Here are the example. Saya punya 4, number 1, 2, 3, and 4, dan 2 untuk masing-masing jenis adjektif, jenis verbal adjektif. 2 untuk present participle dan 2 untuk past participle. Nah, kita memulai memahaminya dengan proses analisa sederhana seperti tadi. Ya, kalau saya tanya di yang pertama, saya punya the crying baby. Jawab pertanyaan saya, apakah ini kalimat? Iya, really good, bagus untuk yang menjawab ini tidak kalimat. Karena tidak ada verb di sini, yang ada hanya
kata yang seperti verb. Ya, dan kita ingat bahwa ing itu tidak menjadi verb kalau tidak ada to be di depannya. Ya, jadi ini bukan verb, bukan kalimat, tapi ini hanya kelas kata. Kalau ini kelas kata, apa word class-nya? Dengan adanya the penanda noun, mana noun-nya? Baby, lalu apa itu yang crying? Berada di depan si noun, berarti dia adalah adjective. Really good. Sekarang maknanya. The crying baby. Present participle. Oh, present participle maknanya adalah aktif. Apa yang dimaksud dengan aktif? Si nounnya melakukan aktivitas crying baby. Yes, baby yang atau baby yang menangis di sini. Nah, ini adalah maknanya present participle. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Garis bawahi lagi nih, the bleeding knees. Kalimat atau hanya sebuah word class saja? Yes, sebuah word class saja dengan adanya the, maka kita tahu bahwa ini tergolong kategori noun. Mana nounnya? Knees. Lalu apa yang berada di depan si noun? Adjective. Apa jenis adjektifnya? Present participle. Kalau present participle maknanya adalah aktif. Ya, kita bikin dulu nih, bleeding. Ini bukan verb ya. Bukan. Kalau dia verb, ing itu mesti ada to be di depannya. Apakah di sini ada to be? No, tidak ada to be. Jadi ini bukan verb. Apa yang mirip dengan verb tapi dia tidak verb? Adjective, present participle. Maknanya aktif. The bleeding knees. Kalau makna aktif berarti si noun-nya yang melakukan. Ini yang berdarah. Yes, really good. Nah, ini maknanya yang present participle, pola tambah verb, ing, ya. Dia bukan verb, hanya seperti verb, fungsinya adalah sebagai adjective. Ya. Kemudian, mana lagi dua contoh yang menyatakan past participle. Lihat kalimat saya yang ini, the printed document. Sekarang lebih cepat. Kalimat atau tidak? Tidak. Apa ini? The printed document. Oh, saya ada the, maka kategorinya adalah noun. Mana nounnya? Document. Oh, ternyata ada juga nih akhiran meant. Ya kan? Meant. Document. Kategori noun, ya kan? Dan kita sudah belajar dengan singkat bahwa noun itu mungkin dijelaskan oleh adjektif atau tidak. Di sini, di kata saya ini dijelaskan oleh adjektif atau tidak? Dijelaskan oleh adjektif. Mana adjektifnya? Printed. Seperti verb adjektifnya? Ya, seperti verb. Oke. Printed itu adalah si adjektifnya. Oh, masuk kategori mana nih? Yang kata dia seperti verb, tapi sebenarnya dia adalah adjektif. Pakai kata ed belakangnya. Present participle atau past participle? Past participle, yes, really good. Ini dia kan, past participle. Maknanya adalah pasif. Apa itu makna pasif? Si noun-nya ini yang mendapat perlakuan print, di print. Ya kan? Ini dinamakan dengan makna pasif. Dokumen yang di print, dicetak. Nah, dicetak. Bukan si dokumennya yang melakukan aktivitas cetak, kan? Geli saya kalau ada dokumen yang bisa cetak sendiri. Tapi somebody yang melakukannya, si dokumennya namanya adalah printed document. Dokumen yang di print. Ini yang dimaksud dengan past participle. Kemudian yang selanjutnya, masih dengan pola analisa yang sama. Kalau saya tulis the written regulation. Noun, setuju atau tidak? Iya, setuju. Karena ada the, ada regulation.
Oke. Oh, ada ion lagi di sini, ya kan ya? Regulation, penanda kalau dia adalah noun. Dan kita sudah tahu juga bahwa noun bisa tunggal saja, tidak dijelaskan oleh adjektif, dan noun juga ada yang dijelaskan oleh adjektif. Apa aja adjektifnya? Mungkin common, mungkin yang pakai suffix biasa, mungkin yang pakai suffix special, dan mungkin yang pakai verbal, seperti verb adjektifnya. Kalau di kata kita ini memakaikan yang mana? Oh, seperti verb yang ketemu, berarti kategorinya verbal adjective. Pakai ing atau bentuk ketiga sih ini? Oh, ini bentuk ketiga. Kalau bentuk ketiga berarti maknanya adalah pasif. Terjadi sesuatu pada si noun-nya. Mana noun kita di sini? Regulation. Regulation, written regulation. Written berarti regulasi yang ditulis atau regulasi yang tertulis. Enggak deh, kayaknya dia present participle deh ini. Regulation yang menulis. Oh, nggak mungkin regulation dia bisa melakukan aktivitas writing, ya kan? Nggak mungkin. Berarti yang memang yang tepat untuk ini adalah pola past participle. Regulation atau peraturan yang tertulis. Nah, ini yang dimaksudkan dengan verbal adjective, kategori adjektif yang mungkin baru bagi sebagian dari kita atau bagi yang sudah paham dengan ini, pertajam lagi pengetahuannya dan semoga ini bisa menjadi penambah kosakata baru bagi kita jika membaca banyak artikel dan jika mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan kita latihkan kepada latihan kita yang kelima selama pembelajaran ini. Latihan yang kita yang kelima itu adalah menentukan manakah yang tepat. Apakah yang tepat itu present participle dengan bentuk ing dengan makna aktif atau past participle dengan bentuk kata kerja bentuk ketiga, baik dia regular atau irregular, yang maknanya pasif pada kata yang di-highlight. Nah, ini saya berikan dulu contohnya, ya. Exercise kita yang kelima pada adjective part 2 ini hanya menentukan apakah yang paling tepat itu untuk kata atau noun yang dijelaskan oleh adjective ini, adjektifnya adalah present participle atau past participle, bermakna aktifkah atau bermakna pasifkah. Oke, tadi kan kita sudah melatih bagaimana cara menganalisa ini present participle begini maknanya ya, dan participle begitu maknanya. Kita ujikan pada exercise kita yang kelima. Tapi sebelum itu saya berikan contoh bagaimana proses penganalisanya. Nah, kita belum lagi fokus kepada kalimat, jadi tidak ada keharusan ya membaca dari awal. Tapi jika memang ingin membaca dari awal kalimat sampai akhir, that is wonderful. Ya, tapi di sini hanya sebagian aja yang kita uji. Menentukan yang kalimat di highlight ini, oke, adalah noun. Semua kalimat yang di highlight itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 adalah noun. Dari mana tahunya kalau itu adalah noun? Ada 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 the. Oke. Mana nounnya? Tentu yang berada di akhir, ya kan? Lesson kalau di contoh saya ini. Dan kita tahu bahwa noun itu ada yang dijelaskan oleh adjektif dan ada juga yang tidak dijelaskan oleh adjektif. Tapi di kalimat kita yang semuanya ini, 5 ini, si noun itu dijelaskan oleh adjektif. Dan adjektifnya adalah dalam bentuk verbal adjective. Berarti ada dua. Ada yang bentuknya present participle, pakai ing, dan ada yang bentuknya past participle. Oke, dan ke semua ini, coba tentukan correct atau incorrect. Correct atau incorrectkah dia dengan pola present participle atau past participle? Nah, caranya, coba dilihat yang di highlight saja, contoh saya. Yang di highlight itu adalah
The just completing lesson. Kalau saya tanya, ini word class-nya apa? Noun. Sudah mulai harus lebih cepat jika ditanya tentang itu. Word class-nya apa? Noun. Kenapa tahu kalau itu adalah noun? Ada the di depannya. Ya, ada the. Mana the nih? Coba kita kita lingkari ya. Ini adalah the. Lalu noun-nya yang mana? Lesson. Oke, masuk kategori common noun, ya kan? Lesson. Bisa mungkin nanti noun-nya yang ada di kalimat itu common, bisa yang pakai suffix, bisa yang orang, bisa yang benda. We don't know, tergantung apa yang kita hadapi. Alright? Nah, noun ada yang tidak dijelaskan oleh adjective, tapi saya bilang tadi bahwa noun di sini semua dijelaskan oleh adjective dan adjektifnya adalah verbal adjective. Ada yang dalam bentuk present participle, ada yang dalam bentuk past participle. Di kalimat saya ini, bagian yang di-highlight itu, ini apa? Present participle atau past participle? Alright, present participle. Kok tahu kalau dia present participle? Karena saya tahu, Miss, present participle itu membawa ing, ya kan? Dah tepat. Nah, sekarang tentukan apakah memang sudah tepat dia the just completing lesson dengan pola verbal adjektifnya present participle pakai ing atau seharusnya dia dalam bentuk past participle pakai kata kerja bentuk ketiga. Coba analisa dengan maknanya. Kalau dia di sini adalah present participle, berarti, nih otak kita mulai mikir nih, the lesson itu yang melakukan aktivitas complete. Berarti pakaikan translate, karena di sini memang sedikit butuh translation. The lesson yang melengkapi, bisakah lesson itu melengkapi atau dia dilengkapi? Completing lesson yang dilengkapi. Mana yang tepat? Yang paling tepat adalah dengan pola past participle. Karena dia mengacu kepada quiz di sini ya. Quiznya. Nah, inilah caranya menentukan correct atau incorrectnya. Coba perhatikan baik-baik yang di-highlight itu, the just completing lesson. Lesson yang melengkapi, can the lesson do this? Or somebody getting do the completed lesson harusnya. Okay? Nah, so it's your turn to try analyze present participle or past participle kah? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Good luck guys! Well everyone, setelah mengerjakan latihannya, maka kembali kita ke penutup kita pada pertemuan hari ini, membahas tentang adjective part 2, yaitu perkenalan terhadap special adjective yang berakhiran li, dan juga verbal adjective yang bentuk adjektifnya seperti verb, tapi dia bukan verb, present participle dengan bentuk ing dan bermakna aktif, dan past participle dengan memakaikan pola ketiga, baik dia regular dengan ditambahkan ed atau polanya irregular yang maknanya pasif. Tadi kita juga sudah menyinggung sedikit tentang fungsi adjektif, ya kan? Dan fungsi adjektif itulah yang akan kita bahas secara general di sini. Oke. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa fungsi adjektif itu adalah menjelaskan noun. Baik dia adjektif dalam bentuk common, adjektif yang pakai suffix, adjektif yang bentuknya special, dan verbal adjektif, dia menjelaskan noun. Dan bisa juga menjelaskan pronoun sih sebenarnya, tapi karena kita masih membahas word class-nya noun, gitu, kita lebih detail kepada adjektif yang menjelaskan noun. Ya, kita lebih fokusnya di area sini. Adjektif yang describe noun atau menjelaskan noun. Oke. Dah, kita kembali ke framework kita. Ada subjek, ya kan? Ada subjek, ada verb, ada objek langsung berupa kata benda. Karena kalau dia setelah verb itu
bukan kata benda, berarti itu bukan objek langsung, tapi komplement. Tapi kalau kata benda, baru dia menjadi objek. Oke? Noun itu sesuai dengan framework kita, subjek, verb, dan objek. Noun bisa menjadi apa pada sebuah kalimat? Menjadi subjek pada sebuah kalimat. Dan noun juga bisa menjadi objek pada sebuah kalimat. Jadi di framework kita bikin seperti ini. Subjek itu bisa dalam bentuknya noun, karena ada subjek lain ya, yang tidak dalam bentuk noun, tapi belum kita pelajari. Untuk sementara, yang bisa menjadi subjek itu barulah noun saja. Dan noun juga bisa menjadi objek langsung sebuah kalimat. Nah, inilah sementara yang bisa menjadi subjek sebuah kalimat dan objek sebuah kalimat. Oke, noun. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa yang bisa menjadi noun itu ada apa saja? Ada common noun, ya kan? Ada noun yang memakaikan suffix, ada noun yang juga merupakan noun thing, dan noun juga yang merupakan noun person. Oke? Nah, kemudian setelah subjek yang bisa merupakan beberapa bagian dari sini atau salah satu bagian dari bentuk-bentuk noun itu, kalimat akan dilengkapi dengan verb. Mana itu verb? Yang telah kita review juga tadi di awal pertemuan. Ya, kemudian karena kita kaitannya kan noun dan adjektif nih, menjelaskan noun si adjektifnya. Kita fokusnya kepada posisi si noun saja. Kemudian noun juga bisa menjadi objek. Kemudian saya lanjutkan lagi, objek yang bagaimana? Noun yang bagaimana di objek ini? Mungkin dalam bentuk common noun sama. Dalam variasi apapun, it is unpredictable. We cannot predict the order of the text used, whether it is a common adjective, whether it is suffix, noun thing, or noun person. Our task is to identify. Kita yang mesti mengingatnya, kita yang mesti menganalysenya in our mind with our knowledge. Together, we work together. Kita kerjasama pengetahuan dan ingatan kita terhadap apa yang tertera pada teks. Oke, bisa dalam bentuk suffix, bisa juga nounnya noun thing, bisa juga nounnya noun person. It's up to the taste maker. We don't have hak di sana untuk pakai ini dong. No. Tergantung dia. Kita yang mesti menyadari dan meningkatkan kemampuan analisa kita. Apalagi di tes, kalau untuk meningkatkan vocabulary, is up to you whether you want to translate the whole text. But it is the test. You don't need to translate. You just do the analyzing. Ya. Kemudian, nah, ini pola yang pertama. Saya bikin di sini, ini pola yang pertama. Barangkali si noun itu noun aja, nggak dijelaskan oleh adjektif. Namun, di TOEFL itu jarang sekali ada. Jarang, mungkin 1, 2, 3, tapi kecenderungan yang lebih mostly-nya itu si noun kebanyakan dijelaskan oleh adjektif. Dan ini adalah pola yang kedua. Pola yang kedua, noun yang dijelaskan oleh adjektif. Dan tadi sudah saya bilang bahwa ketika kita bilang noun itu dijelaskan oleh adjektif, di manakah posisi si adjektif? Posisi si adjektif berada di depan si noun. Nah, di sini adalah adjektifnya. Baik nounnya sebagai subjek atau si adjektif itu menjelaskan noun sebagai objek. Tetap juga posisi si adjektifnya itu berada di depan si noun. Di sini adalah adjektifnya. Lalu, adjektifnya yang mana yang dia pakai nanti? Tetap sama jawaban saya. We don't know adjektif yang mana yang dia pakai nanti dalam tesnya. Mungkin adjektifnya itu dalam pola yang common. Mungkin adjektifnya itu polanya yang memakaikan suffix, yang banyak yang kita pahami sebelum ini, dan mungkin adjektifnya memakai li, ya, yang spesial yang akan kita bahas
di pertemuan selanjutnya, atau mungkin si adjektifnya itu dalam bentuk present participle atau past participle yang kita pahami pada hari ini. So we don't know, kita hanya butuh menganalisa. Jadi kemungkinannya adalah yang common, yang suffix, yang pakai special adjective, atau dia yang pakai verbal adjective. Baik si adjektif itu menjelaskan noun sebagai subjek atau nanti si adjektifnya menjelaskan noun sebagai objek dalam sebuah kalimat. Dimanapun noun itu berada dalam kalimat, dia bisa dijelaskan oleh adjektif. Apa aja adjektifnya? Ya kembali lagi, mungkin dia pakai yang common, mungkin dia pakai yang pakai suffix, atau dia pakai yang special, atau dia pakai yang present participle atau past participle. Nah, ini kesimpulan utama dan kesimpulan paling dasar untuk menganalisa. You have to recognize apa word class-nya dan siapa pasangannya. Nah, saya senang menjelaskan dengan siapa pasangan noun. Maksud pasangan itu adalah noun itu dijelaskan oleh siapa? Oleh adjective. Di mana posisinya? Di depan si noun. Baik noun yang dijelaskan itu sebagai subjek dalam sebuah kalimat ataupun dalam sebagai objek di sebuah kalimat. Nah, jelasnya saya berikan contohnya. Ini saya berikan beragam contoh bagaimana kemunculan noun yang dijelaskan oleh adjektif atau noun yang mungkin tidak dijelaskan oleh adjektif, baik nounnya juga dalam sebagai subjek di sebuah kalimat atau sebagai objek dalam sebuah kalimat. Nah, framework kita mesti sudah kita bawa mulai dari hari ini ya. Subjek, di kepala itu ada subjek, yang paling penting ada subjek yang dalam bentuk noun, mungkin tunggal aja, nggak dijelaskan adjektif atau dijelaskan oleh adjektif. Lalu yang paling penting lagi ada verb, dan apa aja sih verbnya? Udah kita pelajari, nggak mungkin saya ulang-ulang lagi. Dan mungkin juga ada noun dalam bentuk objek langsung di dalam sebuah kalimat. Noun, objek, noun, bawa lagi ingatannya dalam bentuk apa? Mungkin nounnya tunggal tanpa dijelaskan oleh adjektif, atau nounnya dijelaskan oleh adjektif. Adjektifnya yang mana? Ya variasi, we don't know. Kita nggak pernah tahu. Nah, kita lihat contohnya. An impression at your interview is a key. Nah, bagian yang sebelah sini adalah noun tunggal yang belum dijelaskan oleh adjektif. Nah, bagian yang sebelah sini adalah noun, baik nounnya sebagai subjek atau sebagai objek dalam sebuah kalimat yang dijelaskan oleh adjektif. Dan kecenderungan di TOEFL itu adalah yang sebelah sini. Dia akan bikin kita ragu-ragu dengan materi dan topik-topiknya. Ya, yang pertama kita lihat kalau saya tanya dari awal ini, an impression at your interview is a key. Kalau saya tanya, ini udah kalimat atau belum? Udah kalimat, ada subjek, ada verb, ada objeknya juga. Mana subjeknya? Subjeknya adalah an impression. Oke, dari mana tahu itu adalah subjek? Oh, ada ion. Nah, berarti itu kategorinya adalah noun yang memakaikan suffix. Lalu mana verbnya untuk kalimat ini? Mana verbnya? Is. Nah, ingat kembali ya, to be bisa menjadi verb. Oke, kemudian mana objeknya? Objeknya adalah a key. Oke, oh kok tahu kalau itu adalah objek? Objek kan berupa noun ya, kok tahu kalau dia adalah objek? Oh, ada sebagai penandainya. Ini adalah noun. Oke. Nah, ini bentuk yang standar. Lihat deh noun-nya yang kita miliki di sini. Nggak ada dijelaskan oleh adjektif kan? No. Ini juga nggak ada dijelaskan oleh adjektif kan? No. Ada juga soal TOEFL yang begini, tapi kecenderungannya saya bilang tadi bahwa semuanya kebanyakan memakaikan dijelaskan oleh adjektif. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang berada di sebelahnya. Sedikit lebih panjang, ya. Tapi, jika kita mau mencari apa inti dari kalimat ini, cuma cari sajalah subjek, verbnya mana, dan objeknya yang mana. Atau adjektifnya, kalau nounnya dijelaskan adjektif, pantau adjektifnya apa. Kalau dia objeknya juga dijelaskan adjektif, pantau adjektifnya apa. Kita lihat.
Si yang nomor satu ini juga di sisi sebelahnya ini. Subjek yang mana? Tetap mencari itu. Oh, ada nih di sini. Berarti ini identifikasi noun. Berarti noun bisa menjadi subjek. Ya. Mana subjeknya? Pantau lagi. Perhatikan baik-baik. A good impression. Oh, ketemu yang berakhiran ion lagi. Berarti fix. Benar. Ini adalah ini adalah subjek. Berupa apa subjek itu? Noun. Mana nounnya? Nounnya adalah impression. Lalu berhati-hati, noun itu bisa ada yang tidak dijelaskan adjektif, bisa juga ada yang dijelaskan adjektif. Kalau yang nomor ini dijelaskan adjektif apa enggak? Lihat yang ada di depannya. Oh, ada dijelaskan adjektif. Mana adjektifnya? Ada good, tergolong adjektif yang bagaimana? Good tergolong adjektif yang common. Nah, ini kemunculannya yang tak terduga yang saya bilang tadi itu. Kita yang mesti menganalisanya. Nah, kemudian ini kan baru subjek ya. Subjek. Verb mana? Verb itu is. Oke, nggak masalah. Kita lihat, nggak ada masalah di sini ya. Yang mau kita lihat itu yang an important key. Itu apa? Kelas katanya. Sebutkan ke saya, apa kelas katanya? Yang bilang noun, you are really good. Kok tahu kalau dia noun? Ada an. Ya, penanda kalau noun. Kemudian, mana noun yang sebenarnya nih? Key. Yes, really good. Key ini masuk kategori noun yang common deh. Nah, iya, muncul aja yang common di sini. Nggak tahu kita dia pakaikan apa. Oke, apakah ini noun yang tunggal tanpa dijelaskan oleh adjektif? Enggak, ada sesuatu di depannya. Apa sesuatu yang ada di depan si noun itu? Ada kata important. Oke, kalau dilihat dari sufiksnya berakhiran and. Apakah memang itu sufiksnya adjektif? Kalau sudah ingat, very good. Kalau masih lupa, silakan lihat kembali catatannya. Memang benar, ini adalah salah satu sufiks penanda adjektif. Oke, nah ini dia adalah bentuk perluasan bagaimana si kata itu dijelaskan dengan tidak adanya adjektif dan bagaimana si kata dalam kalimat itu dijelaskan atau si noun dalam kalimat itu dijelaskan dengan adanya adjektif. Oke, kita lihat yang nomor 2. Saya kerjakan yang nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Silahkan dianalisa secara sendiri-sendiri. Ya. Kemudian yang nomor 2 nih, kita lanjut. Kita baca dulu. The student won the competition. Nah, kalimat ini kan pasti ada subjek, ada verb, ada objek, atau komplement. Nah, sekarang kita lihat mana sih si subjek di sini. Ini Miss, S. Subjek, kok tahu? Oh, ada the. Oh, student saya juga sudah tahu kalau itu masuk kategori noun yang common bagi saya. Ya, very good. Berarti ini bisa menjadi subjek. Verb yang mana? Won. Verb ini bentuk kedua dari win. Oke, ini yakin udah gampang juga ya. Yang kita tahu itu akan membantu kita. Tapi jangan khawatir yang belum kita ketahui atau kita masih melakukan kesalahan di sana. Itu adalah proses belajarnya. Kemudian ada the competition. Apa sih the competition itu? Oh, jangan ditranslate ya. Tapi kita bermain kelas katanya. Apa itu the competition? Ada the di sini yang berarti itu penanda sufiks untuk noun, really good. Lalu mana nounnya? Tentu yang setelahnya ya. Competition, competition. Apa itu ya competition? Kalau ingat ada akhiran ion-ion apa? Memang noun dia. Berarti ini noun yang merupakan objek dari kalimat ini. Di kalimat ini belum ada lagi adjektif yang menjelaskan noun sebagai subjek di sini dan noun sebagai objek di sini. Belum ada lagi. Mungkin kalimat ini ada nanti muncul sesuai dengan si tastemaker-nya sedang membuat itu. Dan kecenderungannya saya bilang di sini bahwa banyaknya noun dalam sebuah kalimat itu kecenderungannya dijelaskan oleh adjektif. Yang pertama mesti kita ingat adalah jenis-jenis adjektif itu apa. Yang kedua,
Di mana letaknya? Ya. Nah, kita lanjut menjelaskan yang nomor 2, yang di sampingnya. The brilliant students won the annual competition. Okay, the brilliant students itu apa? Really good. Saya rasa dan saya baca sudah bisa dengan tepat menjawab itu adalah noun. Yes. Noun sebagai apa dia di sini? Sebagai subjek sebuah kalimat. Mana ciri-ciri nounnya? The. Mana noun yang sebenarnya? Student. Students termasuk ke dalam common noun. Yes. Nah, berhati-hati. Jika ada sesuatu kata di depan si noun itu, berarti dia adalah adjective. Ya nggak sih, ini adjective. Coba lihat akhirannya ant. Yes, really good. Ini adalah adjective yang menjelaskan si students. Ya, kemudian ketemu nggak verb di sini? Mana verbnya? Won. Masih dalam bentuk kedua dari kata kerja win. Right? Lalu, saya tanya kembali. Saya fasihkan ini. Saya yakin semua udah mulai bisa nih. The annual competition. Itu apa? Dalam kalimat dia sebagai apa? Oh, objek. Kalau saya tanya kelas katanya, ini apa? Noun. Yes, really good. Kenapa tahu kalau itu adalah noun? Ada the. Wonderful. Ada the. Jadi mana noun yang sebenarnya? Untuk ciri-ciri khusus noun itu the ini. Yang mana? Oh, ada ion, competition. Ingat lagi, memang itu adalah salah satu suffix untuk noun. Dan ingat, jika ada sesuatu di depan si noun itu, maka dia adalah really good, adjective. Apa yang ada di depan si noun itu? Ada annual. Oh, perhatikan dan ingat lagi baik-baik bahwa yang berakhiran o sejauh yang kita pelajari adalah suffix untuk adjective. Oke, nah silahkan dianalisa sendiri, belajar menganalisa sendiri nomor 3, number 3, number 4, and number 5. Jika bisa, maka telah terjadilah proses pemahaman dasar untuk menganalisa. Saya berharap semuanya yang belajar di sini bisa mendapatkan manfaat dari ini sehingga nanti di akhir TOEFL-nya atau ketika mulai kembali dengan TOEFL akan terasa lebih gampang. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah menambah jenis suffix untuk adjektif, yaitu suffix spesial itu masih pengenalan. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Yang paling inti di sini adalah present participle dan past participle, kemudian fungsi adjektif. Dimanapun keberadaan si noun, baik dia sebagai subjek atau sebagai objek di sebuah kalimat, mungkin dia berdiri sendiri tanpa dijelaskan adjektif atau dia dijelaskan oleh adjektif. Di mana posisinya? Di depan si noun tersebut. Apa saja adjektif yang bisa menjelaskannya? Common adjective, suffix, special adjective, present participle atau past participle, tergantung yang kita temui yang mana. Lalu, present participle itu bentuknya seperti apa? Ing, maknanya aktif, dan past participle bentuknya seperti apa? Bentuk ketiga, maknanya passive. So, this is the end for today. See you.